Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memaparkan makalah dari mata kuliah Landasan Kependidikan dengan topik aliran-aliran pendidikan. Dosen pengampu beliau Bapak Gufron Abdullah MPD. Makalah ini disusun oleh kelompok 8 dengan anggota Bapak Sudarto NPM 195100168, Budi Haryanto saya sendiri dengan NPM 195100176, dan beliau Bapak Aris Munandar dengan NPM 195100180. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik atau menyeluruh. Menurut Tirta Raharja dan Sulu, aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda dan keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini, dikenal dengan istilah rumpun aliran klasik dan rumpun aliran baru. Sebelum adanya psikologi, pendidikan dipikir oleh para ahli filsafat. Masing-masing ahli filsafat mempunyai pendapat yang berbeda tentang pendidikan sesuai dengan hasil pemikirannya. Dari aliran filsafat tersebut muncullah beberapa aliran dalam pendidikan. Ada beberapa aliran besar dalam pendidikan itu, antara lain empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena itulah, kita harus tahu tentang pengertian, penerapannya dalam pendidikan, dan kelemahan dari setiap aliran pendidikan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah pengertian dari tiap-tiap aliran pendidikan? 2. Bagaimana penerapan dalam pendidikan dari setiap aliran pendidikan? 3. Apakah kelemahan atau keterbatasan dari setiap aliran pendidikan? C. Tujuan dan manfaat. 1. Tujuan. Tujuan makalah ini adalah untuk A. Memahami pengertian dari setiap aliran pendidikan. B. Memahami penerapannya dalam pendidikan dari setiap aliran pendidikan. C. Memahami kelemahan atau keterbatasan dari setiap aliran pendidikan. 2. Manfaat. Manfaat makalah ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu secara teori dan secara praktis. A. Secara teori dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan
khususnya tentang aliran-aliran pendidikan. D. Secara praktis, dapat menjadikan bahan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Bab 2. Pembahasan 1. Aliran empirisme. Tokohnya adalah John Locke yang hidup tahun 1632 sampai 1704. Menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas kosong atau kertas putih atau meja yang berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Kepribadian didasarkan pada lingkungan pendidikan yang didapatinya atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata bergantung kepada pendidikan. Karena lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan, maka pendidik harus menyiapkan lingkungan sebagai masukan sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tugas pendidik adalah menyiapkan dan mengemas bahan ajar selengkap dan sebaik mungkin, serta menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. 2. Aliran nativisme. Aliran nativisme atau pembawaan dipelopori oleh ahli filsafat dari Jerman yang bernama Schopenhauer yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Menyebutkan bahwa sejak lahir, anak telah membawa bakat yang siap untuk berkembang. Pendidik dan lingkungan tidak berperan menentukan keberhasilan anak dalam pendidikan. Aliran ini juga disebut aliran pesimisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan anak ditentukan oleh ide-ide yang dibawa sejak lahir, bukan oleh empiri atau pengalamannya. Aliran ini juga dekat atau sejalan dengan aliran naturalisme. Kebenaran dari aliran nativisme antara lain dapat dibuktikan bahwa anak yang berbakat lebih mudah dididik. Pendidikan hendaknya mengembangkan bakat yang ada pada diri anak. Di dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memahami bakat peserta didik agar dapat memilih materi pembelajaran, menyampaikan, dan mengarahkan sesuai dengan bakatnya. Keterbatasan aliran ini adalah tidak menghargai dan memperhatikan peran pengalaman dan pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh ahli filsafat dari Prancis bernama J.J. Rousseau yang hidup tahun 1712 sampai 1778. Menyebutkan bahwa ketika lahir, anak telah memiliki bakat atau pembawaan yang baik. Kodrat manusia adalah baik, menjadi rusak karena manusia itu sendiri. Aliran ini juga disebut aliran negativisme atau pedagogi negatif. Karena kodrat anak baik menjadi rusak karena lingkungan masyarakat, maka anak harus dibebaskan dari segala pemaksaan orang dewasa, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah membentuk warga negara yang baik. Dalam proses pembelajarannya mengandung A. Anak didik belajar lewat pengalamannya. B.
Pendidik sebagai fasilitator. C. Program pendidikan disesuaikan bakat, minat, dan perhatian peserta didik. Keterbatasan aliran ini adalah tidak memiliki basis yang kuat dalam kenyataan. Antifamiliarisme atau keluarga tidak boleh berperan dalam pendidikan anak. Padahal keluarga adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. 4. Aliran konvergensi. Tokoh aliran ini ialah William Stern tahun 1871 sampai 1939. Aliran ini mengkombinasikan aliran nativisme dan empirisme yang berpendapat bahwa anak dilahirkan untuk menjadi baik atau buruk dan perkembangan selanjutnya ditentukan oleh lingkungan atau pengalaman yang diperoleh anak tersebut. Pendidikan harus memperhatikan bakat anak dan menumbuh kembangkannya melalui pemberian pengalaman atau pendidikan yang sesuai. Agar pendidikan berhasil optimal, perlu adanya pendidikan untuk anak-anak berbakat secara khusus, sementara yang kurang berbakat dikelola tersendiri, maka diperlukan tes bakat. Keterbatasan aliran ini adalah bahwa William Stern tidak menyebutkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor, baik faktor bakat dan faktor pembelajaran, sehingga pendidik belum jelas memadukan bakat dan pengalaman tersebut agar berhasil secara optimal. Kesimpulan, aliran pendidikan adalah suatu paham yang semula dilontarkan oleh seseorang, kemudian diikuti oleh orang banyak, sehingga menjadi pendapat kelompok tertentu yang disebarluaskan kepada umum. 1. Aliran empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia hasil dari pengalaman manusia. 2. Aliran nativisme adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan. 4. Aliran konvergensi merupakan aliran yang berpendapat bahwa kepribadian manusia tergantung pada pendidikan, pembawaan, dan lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian presentasi atau paparan dari makalah yang kami susun tentang atau topik aliran-aliran pendidikan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, mungkin masih perlu banyak bimbingan dari beliau Bapak Gufron, sehingga apa yang kami paparkan ini nanti bisa dilengkapi supaya lebih sempurna. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.